कुछ भी नहीं। कहानी शुरू करो। एक नई सोच, एक नई पहचान। जुल्म को मिटाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सीने में दहकने वाली चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। खाना ना मिले तो उनको भगा भगा के मारना। हमारे माँ बाप की मेहनत की कमाई से भरी फीस से हम आपके साथ हैं जॉर्ज। Raise your voice! Raise your voice! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film akan diceritakan yang berjudul Georgie Ready. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. New York. Dua orang jurnalis memutuskan untuk pergi ke India setelah melihat dan membaca tentang Georgie Ready yang sangat terkenal pada zamannya. Georgie Ready yang tinggal di daerah terpencil hanya bersama ibunya sudah memiliki kecerdasan dan kepintaran yang melebihi dibandingkan teman-teman sebayanya. Georgie Ready dibesarkan seorang diri oleh ibunya dan mereka tinggal bersama, dan tidak disangka Georgie Ready ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa bila dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Ia adalah seorang anak yang gigih dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan, sehingga ia selalu menjadi seorang yang lebih pintar dan lebih cerdas dibandingkan teman-teman yang lain. Georgie Ready kemudian tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Ia pun memilih untuk melanjutkan studinya dengan berkuliah di Universitas Osmania. कल से पूरा करता हूँ सर। ओके, शुक्रिया, प्लीज, थैंक यू सर। Dan tinggal di asrama yang telah disediakan. Ia memilih untuk tinggal di asrama tersebut agar ia dapat lebih fokus mengikuti pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan di Universitas Osmania tersebut. Kemudian pemilihan ketua mahasiswa dilakukan. Para kandidat mencalonkan diri dan anggota mulai melakukan pemilihan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi ketua mahasiswa. Alhasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh Kaushik yang sudah 3 kali ini memenangkan pemilihan secara terus-menerus. Ia selalu menang dalam pemilihan ketua mahasiswa yang sudah dilakukan setiap tahun, dan ini merupakan kali ketiga ia menjadi pemenang dalam pemilihan ketua mahasiswa yang cukup bergengsi itu. Di kampusnya, Georgie Ready selalu membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar, dan ia pun menentang ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Perbedaan kasta dan juga agama terjadi terang-terangan di kampus tersebut. Orang-orang memperlakukan temannya berdasarkan kasta dan juga agama mereka. Tak jarang orang-orang yang memiliki kasta lebih rendah mendapat perlakuan yang tidak pantas dari mahasiswa yang memiliki kasta lebih tinggi. Orang-orang yang berbeda kasta dan berbeda agama dipisahkan tempat makannya oleh petugas kampus. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa perbedaan kasta dan juga agama telah menjadi sesuatu yang sangat wajar di kampus tersebut. Georgie Ready akhirnya menanam sebuah keberanian dalam dirinya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di kampusnya tersebut.
ia mulai memberanikan diri untuk melakukan perlawanan agar membongkar ketidakadilan yang terjadi di kampusnya berdasarkan kasta dan agama. Kusik kemudian melaporkan ke polisi karena Georgie memukuli anak buahnya. Georgie Reddy dilaporkan oleh Kusik kepada polisi dan ia pun harus berurusan dengan polisi karena Georgie Reddy telah memukuli anak buah dari Kusik. जा इन लोगों का साइन ले लेना ठीक है Sejak kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Georgie, Kusik semakin berbuat semaunya. Ketika semua teman-temannya mulai menantangnya, ia mulai berani memasukkan beberapa preman ke kampus untuk menjadi anak buahnya yang akan menghabiskan teman-teman Georgie Reddy. Georgie yang melihat kesemena-menaan yang dilakukan oleh Kusik akhirnya mengajarkan kepada teman-temannya agar mau memperjuangkan haknya. Ia mengajak teman-temannya untuk lebih berani dalam memperjuangkan harga dirinya. Teman-temannya harus berani dan tidak mau diinjak-injak oleh orang lain. Ia terus memotivasi teman-temannya agar mau melawan ketidakadilan yang terjadi di kampus tersebut. हम आपके साथ हैं जॉर्ज Raise your voice! Raise your voice! Georgie semakin gencar membantu teman-temannya untuk mendapatkan nilai yang baik agar bisa meraih beasiswa yang disiapkan oleh kampusnya. Ia menyisihkan waktunya untuk mengajari teman-temannya tentang pelajaran di kampus yang belum dimengerti oleh teman-temannya. Sehingga dengan begitu, ia berharap teman-temannya mampu mengerjakan soal-soal dan ujian sehingga teman-temannya dapat meraih nilai yang tinggi dan akhirnya mampu untuk meraih beasiswa yang ditawarkan oleh kampus mereka. Ujian pun tiba, Kusik yang tertangkap basah mencontek malah memukuli dosennya yang langsung memberikan nilai buruk kepada dirinya. निकालेगा मेरी तेरी तो हट साले और को पकड़ेगा Georgie mendatangi tempat Kusik dan langsung memukuli mereka satu persatu. Ia juga mengambil obor dan membuat sebuah bola yang terbuat dari kain untuk menyulut api dan digunakan untuk menghantam mereka satu persatu. Ia menggunakan senjata berapi tersebut untuk menghajar tingkah laku dari Kusik dan juga teman-temannya yang sudah sangat tidak sopan kepada dosen mereka. Georgie kemudian mendekati Kusik dan mengancamnya. Ia akan lebih marah dan bisa berbuat lebih nekat lagi bila lagi-lagi ia dan juga kelompoknya memasukkan preman dan orang luar ke area kampus untuk membuat keonaran. Salah satu anak buah dari Kusik melaporkan kepada Taku, kepala preman yang selama ini menjadi kaki tangan Kusik. Ia mengadu kepada Taku tentang apa yang telah dilakukan oleh Georgie kepada mereka. Dan ia meminta perlindungan dan juga pengaduan kepada Taku agar Taku dapat membalaskan dendamnya kepada Georgie yang telah menghajar mereka semua. Sementara itu, hasil yang mengejutkan datang dari Georgie. Ia mendapatkan nilai yang besar dan akhirnya ia memperoleh beasiswa ke Universitas Bombay. Pemilihan ketua mahasiswa pun kini akan kembali digelar untuk menentukan ketua baru dari para mahasiswa tersebut. Semua mahasiswa dari masing-masing jurusan kini mau mengambil dan membuat partai serta menjadi calon kandidat dari pemilihan yang akan diadakan. Para mahasiswa kini lebih berani dan lebih termotivasi setelah mendapat dukungan dan semangat dari Georgie. Mereka pun pada pemilihan ini berani mencalonkan diri sebagai ketua mahasiswa yang baru. Georgie lalu membuat partai bersama teman-temannya. Ia membuat gambar pada benderanya sendiri. Ia lalu merangkul teman-temannya untuk bersamanya di partai tersebut. Pemilihan kali ini lebih berwarna karena banyak calon dari berbagai partai mahasiswa mendaftarkan diri menjadi ketua mahasiswa. पहचान करेंगे जय हिंद जय हिंद जय हिंद पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स हमारी जीत, उनके शुरू होने से पहले उन्हें खत्म करना होगा। लेकिन झंडा जरूरी नहीं होता है, एजेंडा जरूरी होता है।
इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानते। Kelompok Kausik mulai menjalankan niat buruknya. Ia menempelkan kotoran sapi pada poster salah satu calon hingga menimbulkan pertikaian di antara mereka dan mereka pun dibawa ke kantor polisi karena telah membuat kegaduhan. Salah satu teman Georgie yang datang dan menceritakan semuanya hingga Georgie langsung menyusul mereka di kantor polisi dan mengeluarkan mereka dari kantor polisi. अरे कहाँ जा रहे हो सब? Pemilihan pun dilakukan. Semua mahasiswa bergerak dan menggunakan suaranya hingga partai Georgie pun menang dengan 2.730 suara. Semua orang bersorak-sorai, bergembira menyambut kemenangan partai Georgie. Semua orang merasa sangat senang dan mulai bekerja sama melaksanakan program kerja mereka yang merambah ke masyarakat dan kemudian membantu mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satu warga berlari dan mengadu pada Georgie kalau orang-orang Kishan Singh telah mengusir penduduk yang menempati tanah mereka. Georgie kemudian langsung menuju perkampungan tersebut dan mendatangi mereka. Georgie tanpa takut melemparkan silet ke wajah salah satu dari mereka hingga mereka meninggalkan perkampungan tersebut. Maya, seorang mahasiswi wanita yang diam-diam menyukai Georgie, mulai mengatakan perasaannya. Tapi Georgie sama sekali tidak menghiraukan perkataan Maya. Hingga hal tersebut membuat Maya menjadi kecewa. Di tengah perjalanannya, Georgie diserang oleh anak buah Kishan. Ia berkali-kali ditikam dan ditusuk oleh mereka hingga Georgie menderita luka yang cukup parah. Ia mencoba melawan mereka dengan menggunakan silet yang diikatkan di ujung sapu tangannya. Dengan perlahan, ia melawan mereka hingga mereka pergi meninggalkan Georgie yang telah terluka. Pertarungan sengit di antara mereka membuat Georgie jatuh tersungkur akibat luka yang ia derita. Georgie benar-benar memperjuangkan hak dari masyarakat yang diganggu oleh kelompok Kishan tersebut, walaupun ia harus terluka karena hal yang dilakukannya tersebut. Ia tidak peduli dan tetap membantu para warga meskipun nyawanya menjadi taruhan. Ibu Georgie merasa sedih melihat keadaan putranya yang terluka parah. Ia kemudian merawat putranya dengan penuh kasih sayang dan menasihatinya untuk tidak lagi berurusan dengan Kishan. Namun setelah membaik, Georgie terus melaksanakan niatnya untuk membantu masyarakat, khususnya para petani, untuk memperjuangkan hak mereka dan juga tanah mereka yang selama ini telah dikuasai oleh Kishan. Ia ingin membantu para warga terbebas dari belenggu Kishan yang telah merebut hak-hak mereka yang selama ini harusnya menjadi milik mereka. Hingga keadaan tersebut terus memanas dan memancing perkelahian di antara mereka semua. Pergerakan Georgie tersorot di berbagai media, hingga polisi menjaga daerah kampus, karena daerah kampus tersebut sering mengalami kericuhan dan juga keributan akibat Georgie yang melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa yang dipimpin oleh Georgie terus bergerak. Mereka menyerang para anggota polisi yang dibayar oleh Kishan untuk menghancurkan kelompok Georgie. पर पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स के लीडर जॉर्ज रेड्डी नेता उद्योगपति अपने ही लोगों की लाशों पर चढ़कर Ia bersama teman-teman mahasiswanya terus memperjuangkan keadilan yang selama ini sangat langka di kampus dan di daerah tempat tinggal mereka. Hingga kemudian seseorang menjemput Georgie dan mengantarkannya ke asrama laki-laki. Ia kemudian menyusuri seluruh lorong-lorong asrama, namun dirinya tidak menemukan teman-temannya.
Tiba-tiba saat ia tidak sadar, ia diserang dari bagian belakang. Lalu, ia ditikam kembali menggunakan pisau dan diserang berulang-ulang oleh mereka semua. Georgie yang tersudutkan dan seorang diri tidak mampu melawan mereka, yang dilengkapi dengan senjata tajam dan juga balok kayu untuk mengeroyok Georgie. Georgie menjadi bulan-bulanan para pelaku tersebut yang akhirnya dengan teganya menghajar Georgie sampai ia babak belur. Semua anak buah Kisan yang telah menyerang Georgie kemudian melarikan diri setelah puas menghajar dan membuat Georgie tersungkur lemah. Georgie kemudian dengan langkah lemah berjalan sampai ke halaman kampus, hingga teman-temannya memeluknya dalam keadaan lemah dan akhirnya ia pun harus meninggal dunia. Mereka membawa tubuh Georgie kembali ke rumahnya. Ibunya terus-menerus menangis sedih melepas kepergian putranya yang memperjuangkan hak-hak para petani. Namun perjuangannya harus berujung pada kematian dirinya yang akhirnya ia dikalahkan oleh para penjahat yang mengeroyoknya tanpa ampun, sehingga ia pun harus tewas sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak orang yang membutuhkan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Georgie Ready. Ketidakadilan memang kerap kali terjadi di mana-mana. Tidak ada yang berani memperjuangkan ketidakadilan karena takut akan mengalami hal-hal yang buruk. Namun perjuangan Georgie Ready membuktikan bahwa dirinya mampu menunjukkan bahwa ketidakadilan harus ditentang. Ia pun berjuang dengan penuh semangat dan juga harus mengorbankan jiwanya sendiri untuk kemudian merelakan ia mati akibat dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akibat perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak atas ketidakadilan yang terjadi di kampusnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.